Walaupun rencana dinner romantis itu akhirnya batal, malam tersebut justru menjadi titik balik besar dalam hubungan Kenzo dan Mutiara. Insiden memalukan yang menimpa Mutiara, lemparan tepung dan telur busuk yang tiba-tiba mengenai dirinya membuat suasana berubah drastis. Rasa bahagia yang semula ada seketika tergantikan oleh shock, malu, dan luka batin yang dalam. Di tengah kerumunan, Mutiara menjadi sasaran penghinaan tanpa sempat membela diri, seolah semua beban hidupnya tumpah dalam satu malam. Bagi Kenzo, kejadian itu menjadi pemicu ledakan emosi. Ia sama sekali tidak bisa menerima Mutiara diperlakukan dengan cara sekejam dan serendah itu. Alih-alih menjauh, Kenzo justru berdiri paling depan menunjukkan keberpihakannya tanpa ragu. Di tengah kekacauan dan pandangan orang-orang yang menghakimi, Kenzo menegaskan perasaannya kepada Mutiara. Sikapnya jelas, apapun yang terjadi, ia memilih Mutiara dan tidak akan membiarkannya menghadapi semuanya sendirian lagi. Momen tersebut menjadi sangat emosional bagi Mutiara. Di saat ia merasa paling hina dan tidak berharga, justru Kenzo hadir sebagai satu-satunya orang yang benar-benar membelanya tanpa syarat. Semua luka yang selama ini ia pendam tentang statusnya, asal-usulnya, fitnah demi fitnah yang menimpanya bercampur menjadi satu. Kenzo bukan hanya menjadi sandaran, tetapi simbol bahwa ia masih layak dicintai dan diperjuangkan. Insiden itu terjadi bukan di tempat umum atau restoran, melainkan di kontrakan Mutiara, tepat saat ia bersiap untuk berangkat menuju dinner. Malam itu seharusnya menjadi momen spesial bagi Mutiara. Ia sudah berdandan rapi, mengenakan pakaian yang dipilih bersama Kenzo dengan perasaan campur aduk antara gugup dan bahagia. Namun ketenangan itu hancur seketika ketika seseorang dengan sengaja melempar tepung dan telur busuk ke arahnya di depan kontrakan. Mutiara diperlakukan dengan cara yang sangat kejam di ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman baginya. Mutiara terpukul luar biasa. Ia bukan hanya merasa malu, tetapi juga dihantam perasaan tidak berharga, seolah hidupnya memang pantas dipermainkan. Dalam kondisi linglung dan penuh luka batin, ia memilih tidak berangkat ke restoran. Sementara itu, Kenzo yang sudah menunggu cukup lama di restoran mulai merasa gelisah. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah berulang kali tidak mendapatkan kabar, Kenzo akhirnya memutuskan untuk menyusul sendiri ke kontrakan Mutiara. Keputusan Kenzo itulah yang menjadi titik penting. Saat tiba di kontrakan, Kenzo melihat langsung kondisi Mutiara yang berantakan, wajahnya pucat, matanya sembab, dan tubuhnya masih dipenuhi sisa tepung dan telur. Pemandangan itu menghancurkan hati Kenzo. Amarah, rasa bersalah, dan naluri melindungi bercampur menjadi satu. Tanpa ragu, Kenzo menunjukkan keberpihakannya sepenuhnya kepada Mutiara. Di momen paling rapuh dalam hidup Mutiara, Kenzo hadir bukan sebagai penonton, melainkan sebagai pelindung. Bagi Mutiara, kehadiran Kenzo di kontrakan malam itu jauh lebih bermakna daripada dinner mewah manapun. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa tidak sendirian menghadapi kerasnya hidup. Semua luka yang selama ini ia pendam soal hinaan, fitnah, status dirinya yang selalu dipermasalahkan seakan menemukan tempat untuk bersandar. Kenzo menjadi bukti bahwa masih ada seseorang yang memilihnya, bahkan ketika dunia memperlakukannya dengan kejam. Belakangan terungkap bahwa kejadian tersebut bukan kebetulan. Semua mengarah pada Sandra sebagai dalang utama dengan Kayla yang turut membantu menjalankan rencana licik itu. Kecemburuan, dendam, dan obsesi mereka terhadap Kenzo membuat Mutiara dijadikan sasaran.
Mereka berniat mempermalukan Mutiara dan menghancurkan mentalnya sebelum ia melangkah keluar kontrakan malam itu. Namun rencana tersebut justru berbalik arah. Insiden di kontrakan Mutiara menjadi awal babak baru dalam hubungan Mutiara dan Kenzo. Kenzo tidak hanya semakin yakin dengan perasaannya, tetapi juga siap berdiri di garis depan untuk melindungi Mutiara dari siapapun yang berniat menyakitinya. Dari titik ini hubungan mereka tidak lagi sekadar tentang cinta, melainkan tentang perjuangan, perlindungan, dan keberanian melawan semua yang mencoba menghancurkan mereka. Seiring berjalannya waktu, terkuak bahwa insiden itu bukanlah kejadian spontan. Perlahan, benang merah mulai terlihat jelas. Semua mengarah pada Sandra sebagai dalang utama, dengan Kayla sebagai tangan kanan yang menjalankan rencana kotor tersebut. Kemungkinan bahwa Mutiara memang memiliki hubungan darah dengan Rianti. Pertanyaan itu bukan hanya tentang status, tetapi tentang kebenaran yang selama ini ditutup rapat. Bagi Rianti, momen ini terasa seperti sudut yang semakin menyempit. Pertanyaan Kenzo datang di saat mentalnya sedang goyah setelah permintaan tulus Mutiara sebelumnya. Ia menyadari bahwa Kenzo bukan sosok yang mudah dibohongi. Cara Kenzo mengamati, menyimpulkan, dan menjaga Mutiara membuat Rianti paham bahwa kebohongan apapun berisiko terbongkar. Reaksi Rianti tidak langsung menjawab inti pertanyaan tersebut. Ia justru tampak tertekan, berusaha mengendalikan ekspresi dan emosi agar tidak terbaca. Sikapnya yang berputar-putar semakin menguatkan kecurigaan Kenzo. Bagi Kenzo, ketidakjelasan itu justru menjadi jawaban tersendiri. Ada sesuatu yang memang sedang disembunyikan. Situasi ini membuat Kenzo berada di posisi sulit. Di satu sisi, ia ingin melindungi Mutiara dari kemungkinan luka baru jika kebenaran itu ternyata benar namun masih ditolak. Di sisi lain, ia merasa berhak mengetahui fakta sebenarnya karena apapun jawabannya akan berdampak besar pada hubungannya dengan Mutiara dan keluarganya sendiri. Pertanyaan Kenzo menjadi tekanan baru bagi Rianti.